dulur-dulur Mamang, kembali lagi bersama kita di podcast One Piece Mamang tiap hari Sabtu. Oke Mang, rekap podcast minggu-minggu kemarin tuh apa aja ya Mang? Lupa lagi Mang. Oke. Kali aja dulur Mamang ada yang ngikutinnya dari episode ini. Siap. Berarti kan karena konsepan kita ngobrolin One Piece mau maju ya Mang. Dari awal cerita One Piece sampai kalau bisa insya Allah sampai yang paling update nantinya. Berarti kita terakhir kemarin tuh udah sampai kalau perjalanan Luffy ya, perjalanan Luffy itu kita udah ngebahasnya tuh sampai Arlong Park ya. Di apa sih nama pulau nanti Mang? Kokoyashi Village-nya Mun. Orang tuh salah Mang bahasa eta kues euy. Ngaran pulauna lain pulau Kokoyashi tambah desa. Iya, Kokoyashi mah village, Kokoyashi village. Tapi pulauna mah di urang teh. Dan setelah itu teh kita bukan break atulah ngebahasnya tuh bukan ngebahas cerita ngikutin alur Luffy ya Mang, tapi ngebahas di cover story khusus nama di beberapa episode, dua episode kemarin ngobrolin cover story-nya Buggy dan Koby. Iya. Berarti kalau kita balik lagi mau mengacu ke awal mau maju, berarti sekarang kita tuh ngebahas pulau selanjutnya yang akan disinggahi oleh Luffy, yaitu Pulau Logtown. Pulau yang dikenal sebagai pulau awal dan akhir. Nah, kenapa Mang bisa disebut pulau awal dan akhir Mang? Apa kalau di anime kan disebut ya pulau awal dan akhir. Apa di di manga juga tertulis Logtown kota awal dan akhir, kota ya, bukan lamun secara literal tertulis mah urang gitu inget kurang hodenya sebenarnya nama lupa. Tapi kalau ada sebutan atau nama lain dari Logtown teh adalah pulau atau kotanya? Kota awal dan akhir, atau mungkin quote and quote dalam tanda kutip itunya. Pulau awal dan akhir memang ada, terkenal lah. Cukup dikenal sama fans One Piece gitu. Nah, kalau balik lagi merujuk tadi pertanyaan Mangson tentang kenapa disebut pulau awal dan akhir atau kota awal dan akhir ya. Karena setahu orang itu tuh merujuk ke Goldie Roger. Karena kan kita tahu ya kalau di Logtown itu tuh adalah pulau kelahirannya atau kota kelahirannya dari sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Nah, itu awalnya maksudnya tuh pulau awal atau kota awal tuh karena di situ Raja Bajak Laut berawalnya tuh di situ. Lahirnya di Logtown, dan juga pulau akhir atau kota akhir tuh karena sang Raja Bajak Laut tersebut juga meninggal lah, dieksekusinya di kota tersebut, di Logtown. Jadi Logtown terkenal sebagai kota awal dan akhir. Jadi itu masuknya itu awal dan akhir itu ternyata merujuk ke Goldie Roger ya? Iya. Merujuk ke Goldie Roger sebagai Raja Bajak Laut. Bukan kota yang didatangi awal Luffy, bukan ya? Bukan lah. Bukan. Karena kan kota yang di pertama kali didatangin oleh Luffy sebelum Logtown kan banyak. Iya. Oke, lanjut ke mungkin hal-hal yang menarik di Logtown itu banyak kan Mang ya? Banyak. Shokugeki-nya Sanji, terus Sandai Kitetsu-nya Zoro. Betul. Nah, yang paling menurut Mang Isal ya di Logtown teh, naon menarik Mang? Soalnya kan tidak semua kru topi jerami punya side story masing-masing kan? Seperti kalau nggak salah di Logtown itu cuman yang seingat saya Zoro kan yang paling berkesan yang punya Sandai. Sama si Luffy yang mau dieksekusi. Sama si bukan Usopp, Sanji yang Shokugeki kan. Ya. Kalau menarik mah menurut orang banyak Mang, bukan cuma beberapa. Karena kalau tadi kata Mangson mah enggak semua kru, justru menurut orang semua kru yang ada hal menarik di mana di Logtown tuh. Kita coba bedahnya satu-satu dari mulai Luffy menariknya tuh meskipun dalam tanda kutip tebebenangan naon. Iya. Tebebenangan tuh maksudnya si Zoro kayak dapat pedang kan. Si Usopp dapat apa sih kacamata gitu kan. Kacamata yang ikonik ya. Iya, tapi si Luffy mah meskipun gak dapat sesuatu barang ya, itu anu bungkeuleukan anak aya, tapi kan di situ Luffy tuh pertama kali
bukan ketemu juga enggak sebenarnya, tapi dia teh punya seseorang yang berhubungan darah dengan dia tuh mulai muncul adanya di Lockdown, yaitu si Dragon kan, sebagai bapaknya si Luffy. Itu yang pertama. Yang kedua masih belum dijelasin. Betul, meskipun belum dijelaskan Dragon tuh siapa gitu. Nah yang kedua yang menariknya tuh Luffy itu bisa mendatangi atau mengunjungi lah, lebih tepatnya mengunjungi tempat yang paling ikonik gitu di East Blue, yaitu menara eksekusinya Goldie Roger. Itu Luffy. Yang kedua Zoro, tentunya Zoro dapat pedang baru di situ. 2 pedang baru tepatnya gitu ya, Sandai Kitetsu 1 sama Yubashiri. Sama Yubashiri. Dan mendapatkan Sandai Kitetsu itu paling iya, paling berkesan lah buat fans One Piece pasti tahu. Apalagi yang fansnya Zoro ya. Karena kan Sandai Kitetsu itu terkenalnya tuh sebagai pedang yang terkutuk gitu. Itu Zoro. Yang ketiga berarti Nami baru mang. Nami mah naonnya gitu di Lockdown tuh cuman balanja hungkul saya tahu. Bener tuh. Bener. Enggak ada cerita yang paling yang masuk ke cerita One Piece-nya tuh enggak terlalu banyak itu di Lockdown. Terus selanjutnya Usopp dapat kacamata yang kalau di anime mah tuh pillarnya tuh yang sama si Dedi tuh. Lomba tembak kan. Iya. Itu tuh kalau nggak salah mah ada filler. Itu tuh filler. Filler itu tuh. Kalau Sanji yang Shokugeki? Sanji Shokugeki juga bentar. Kita jelasin dulu Shokugeki itu. Oke. Shokugeki itu maksud kita pakai istilah Shokugeki itu merujuk ke anime Shokugeki no Soma gitu ya teman-teman. Maksudnya Shokugeki itu apa tuh ya, tarung masak lah ya, emang bisa secara singkat nama tarung masak lah. Kalau di Indonesia mah dulu ada acara bukan Hell Kitchen. Apa ya dulu pernah ya? Ya intinya mah diadu, tapi diadu nanti masak lain gelut gitu. Iya. Nah, si Sanji itu memang ada diadu nanti sama ya siapa ya yang cewek gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau nggak salah sepengetahuan orang mah itu gue pillar gitu. Jadi nggak ada di cerita utama. Tapi hadiahnya tuh bluefin tuna ya. Bluefin tuna yang gajah. Ya, yang ada apa sih pokoknya mah tuna tapi belalai gajah itu kan. Benar itu. Cuman kalau secara tarung masak nama, kalau seingat orang mah filler deh tete. Teteh filler. Seingat orang mah. Itu si Sanji, terus udah ya terakhir itu Sanji ya. Oke. Balik lagi ke si Luffy yang eksekusi Roger mang. Roger pernah mengatakan apa mang? Oke. Jadi pas eksekusinya. Ini buat teman-teman dulur-dulur mamang, jadinya teman-temannya dulur-dulur mamang. Kata atau quotes lah yang paling ikonik dari Roger ya. Anu takdir waktu nu eta kan maksudnya. Nah, jadi Roger tuh di akhir hidupnya sempat seingat orang mah bukan di akhirnya cuman kata-kata Roger lah itu teh. Dipakai opening malah. Opening. Ayeuna openingnya masih aya kan eta teh tentunya. Inti nama ada quotes dari Roger atau kata-kata Roger yang paling terkenal gitu, dan mungkin bisa kita ambil sebagai pembelajaran hidup mang di dunia nyata gitu sebagai manusia ya. Jadi kata Roger tuh warisan, cita-cita, takdir, waktu dan impian manusia merupakan hal yang tidak bisa dihentikan selama manusia mencari kebebasan. Urang ulangi pelan-pelan aja. Warisan, cita-cita, takdir, waktu, impian manusia merupakan hal yang tidak bisa dihentikan selama manusia mencari arti dari kebebasan. Ini dalam pisan mang, khususnya di cerita One Piece tuh kata-kata Roger tuh sangat dalam mang. Punten spoiler dikit dan sedikit berimo ya. Boleh. Berimo tuh berpendapat ya. In my opinion maksudnya. Selama manusia mencari arti kebebasan. Dan siapa pejuang kebebasan di dunia One Piece? Luffy. Ya, pejuang atau warrior of liberation kan. Pejuang kebebasan atau pahlawan kebebasan itu si Luffy. Ya singkat nama seperti itulah. Itu sedikit intermezzo lah dikit. Jadi omongan si Roger yang selalu dipakai buat opening di awal-awal anime One Piece, dan ternyata kalau kita bedah lagi lebih dalam ada hubungannya dengan si Luffy lah intinya. Iya. Gitu. Itu omongan Roger, dan yang menariknya tuh ini tuh kalau nggak salah sekali lagi. Omongan ini atau kata-kata Roger ini tuh muncul di chapter 100-nya One Piece dengan kemunculannya si Dragon. Gitu.
Jadi bisa teman-teman dulur-dulur Mamang juga cek. Oke, terus yang di Logtown itu mau deh. Logtown itu kan ada pengguna buah setan baru kan, Mang? Dan dimunculinnya itu di Logtown. Betul. Yang menjadi hal menarik kota Logtown itu adanya DF Logia kan, Mang? Diperlihatkan dimunculkannya pengguna DF Logia. Betul. Nah, DF Logia, Mang. Kali aja dulur Mamang ada yang belum ngerti DF itu kan ada 3, Paramecia, Joan, sama Logia kan. Ya, betul. Tapi di kota Logtown itu Logia yang terkenal kuat. Dan menurut saya Mang, Luffy belum mampu ngelawan lah. Betul. Karena di situ kan mulai dimunculin tuh kekuatan baru, Mang. Khususnya kalau buat dulur-dulur Mamang yang ngikutinnya dari live action gitu ya, pasti kekuatan Logia ini tuh sesuatu yang baru gitu. Karena elemennya tuh sangat berbeda gitu dari kekuatan buah setan yang sudah dimunculkan di awal-awal, kayak kekuatannya Luffy yang karet, kekuatan Buggy yang bisa memecah gitu ya, memotong dengan sendirinya, memisah lah antar badannya, kekuatan Alvida juga. Tapi kekuatan Smoker di sini tuh mulai dimunculkan dengan kekuatan dalam tanda kutip kekuatan elemen asap. Dan di sini juga mulai dikenalkan kekuatan dari Logia. Kita mulai jelasin satu-satu merenya emang dari jenis buah setannya. Jadi dulur-dulur Mamang, di dunia One Piece tuh ada tiga jenis dari buah setan sebagai sumber kekuatan lah ya. Jadi 3 jenisnya tuh ada Logia, ada Paramecia, dan ada Zoan. Kita ambil contoh 1 dari setiap jenisnya ya. Kayak Logia tuh kayak Smoker, asap. Paramecia kayak Luffy, meskipun nanti kita ada fakta baru ya, ternyata bukan Paramecia Luffy itu, tapi sejauh di East Blue tuh Luffy itu terkenal dengan kekuatan Paramecianya, yaitu kekuatan kekuatan super lah. Untuk seorang pemakan. Kadang mah bisa menjadi dan menghasilkan, tapi kadang juga bisa mempengaruhi dan lain-lain. Intinya Paramecia seperti itu. Dan ketiga terakhir adalah Zoan. Zoan tuh ya berubahnya transformasi lah, kekuatan transformasi biasanya dari manusia menjadi hewan, transformasinya tuh. Meskipun ada Zoan yang tipenya tuh tipe buah setannya tuh manusia gitu, Hitoitonomi. Jadi seperti itu. Nah, di Logtown tuh kita mulai dimunculkan kekuatan baru dari buah setan, yaitu Logia dengan kekuatan elemennya. Dan betul kata Mangson tadi, kalau di Logtown tuh Luffy tuh belum bisa menandingi kekuatan Logia. Karena sebagaimana kita tahu kekuatan haki dan lain-lainnya itu belum dikenalkan lah sama Oda. Jadi masih bisa dibilang impossible kalau Luffy bisa jangankan mengalahkan, nenggel nenggel ke mau bisa si Luffy kasih Smoker, karena Smoker kan kekuatannya elemen asap, dia asap aja dia. Gimana caranya mukul seorang asap, anjir seorang asap asaan ya, seorang ya, susah gitu. Jadi impossible Luffy di sana bisa mengalahkan kekuatan. Jadi Logia itu Mang menghasilkan dan menjadi kan, Mang? Betul. Kalau Paramecia itu cuma ada yang menjadi dan ada tidak bisa dua-duanya kan. Gitu. Jadi kayak Luffy kan cuma bisa menjadi karet, nggak bisa menghasilkan karet gitu. Oke. Apalagi ya? Logtown. Mang. Logtown. Merujuk ke si Zoro ya, Mang ya. Zoro itu bertemu dengan Tashigi kan, Mang? Betul. Terus Tashigi itu mirip sama Kuina kan? Nah, apakah Mang si Tashigi itu udah pernah dibahas belum ini? Bahas lagi lah. Si Tashigi itu apakah ada keturunan dari Wano? Oh, ini udah dibahas sih sebenarnya di beberapa episode ke belakang, tapi kita recap sedikit aja lah ya. Karena kan waktu itu tuh kita udah coba jelasin juga, dan ini juga adalah datanya di internet. Jadi waktu itu zaman dulu tuh dari Wano tuh ada beberapa orang, kalau nggak salah 25 orang yang keluar dari Wano tuh menyebar, dan bukan menyebar tuh berpindah lah ke satu pulau ke pulau yang lain, dan ada yang menetap gitu. Jadi yang menetap dan dan ada lawannya juga, ngelawan bandit gitu-gitulah. Ada yang kalah malah mah. Jadi ada yang menetap, ada juga yang mencari pulau yang lain gitu, nggak menetap semuanya. Jadi ada kemungkinan bahwa si Kuina sama si Zoro tuh bisa Kuina sama Zoro, Kuina sama Tashigi gitu bisa sepupuan gitu, saudara. Bisa aja dari dulur nate Nini Tigigir gitu, Mang. Incu Tigigir kayak gitu.
Jadi udah dibahas sih sebenarnya, udah dibahas tentang tapi silsilah keluarga. Soalnya kan enak dibahasnya kan pas momennya di Lockdown kan munculnya Tashigi ya. Betul. Dan lagi yang menariknya tuh Mang sebenarnya di Shokugeki-nya Sanji. Ini sedikit aja ya. Oke. Jadi info tambahan, ternyata Shokugeki-nya Sanji itu atau tarung masaknya Sanji itu digambar ulang, Mang. Jadi gini, di cerita One Piece itu kan ada One Piece cerita utama dan juga cover story nih. Tapi itu semua yang bikin Oda kan. Nah, tapi untuk tarung masaknya Sanji ini tuh digambar ulang, digambar lagi lah ya, sama mangakanya anime atau manga Shokugeki no Soma. Jadi buat dulur-dulur mamang yang belum tahu Shokugeki no Soma itu apa, jadi ceritanya tuh kayak Master Chef. Bener tuh? Bener. Mantan pernah nonton Shokugeki? Pernah kan? Jadi ceritanya sedikit intermezzo. Kayak Siatang Siat Cooking Master Boy. Nah kayak gitu. Jadi tarung tapi masak gitu. Kayak mirip lah kayak Master Chef, cuman dengan style anime, dengan style Shonen Jump gitulah. Sama ada fantasi. Itu tuh si pengarangnya Shokugeki no Soma tuh menggambar ulang Shokugeki-nya si Sanji gitu. Jadi Sanji itu adalah manganya tentang tarung masaknya. Jadi ada beberapa, bukan cuma satu chapter, ada yang Shokugeki-nya tuh ada yang di Barati, ada yang di Arabasta, gitu-gitulah. Teman-teman juga bisa searching di Google gitu kalau ada yang mau baca, karena udah tersedia di internet juga. Gitu, Mang. Nah, Mang. Kan tadi Sanji. Kalau Usopp, Mang, kalau menariknya apa, Mang? Di Lockdown ya, di Lockdown tuh Usopp mah menarik nanti sebenarnya mah dapat Google snateang gini mah, kacamata buat nembak, anu bisa, lah keker teh teropong, anu uniknya mana bisa ditarik, iya, itu teh kan dapatnya tuh dengan lamun anu nuturkeun anime mah pasti tahu, jadi dia tuh ada tarungnya lah gitu untuk mendapatkan kacamata itu tuh, ngelawan si Daddy naon gitulah si Daddy si Daddy itu tuh emang literally namanya Daddy anjir, DADDY. Jadi dia tuh pernah tarung sama Yasop. Si Daddy ieu teh. Jadi ada kaitannya sama bapaknya Usopp. Intinya mas si Daddy ieu teh aya kaitannya lah sama si Usopp karena lewat bapaknya. Nah, pernah tarung lawan si Yasop. Buat teman-teman atau dulu-dulu mamang yang enggak tahu Yasop tuh salah satu krunya dari Shanks. Penembak jitunya di Shanks dan dia adalah bapaknya Usopp. Nah, si Usopp tuh ngelawan si Daddy nembak pertamanya mah tantangannya tuh untuk mendapatkan si Google kuning itunya. Dia teh tembak-tembak lah ala-ala cowboy gitu, anu patonggong-tonggong gini. Tapi si Usopp pakai ketapel. Tapi dia teh terjadi eta nama tungtung nama tapi menembak jauh. Akhir nama pertarungan mereka tuh. Jadi menembak jauh lah iya naon? Mahkota gitulah, mahkota dari seekor paus tapi jauh gitu. Dia si mahkota eta teh si paus eta teh sebagai ya penunjuk angin gitulah. Intinya mah menang lah si Usopp teh didinya teh dan mendapatkan Google tersebut gitu. Tapi itu tuh setahu orang mah filler, Mang, cerita sama si Daddy itu tuh. Cuman ya di cerita utama memang emang si Usopp tuh mendapatkan Google itu kacamata itu. Cuman kalau di manga mah seingat orang gak diceritain dapatnya. Jika nama beli merinya gitu. Beli. Data ge emang di toko, cuman parebut lah intinya mah gitu. Itu kalau di anime memang biar lebih menarik. Betul. Jadi tambah jadi ada filler cerita gitulah. Mang, tadi kan cerita Luffy udah, cerita Zoro udah, cerita Nami udah, cerita Sanji udah, Usopp juga udah. Betul. Nah, sekarang ke cerita akhir dari kota Lockdown, Mang. Yang si Luffy itu mau dieksekusi sama si Buggy. Terus ada petir yang tiba-tiba menyambar. Nah, pertanyaannya apakah itu cuaca random dari Lockdown? Soalnya pas Roger dieksekusi cerah-cerah aja, Mang, tidak ada petir, Mang. Ya. Nah, pertanyaannya satu itu, Mang. Yang kedua, pas pertarungan si Luffy sama si Buggy kan dikejar sama si Smoker. Kalau ketangkep sama si Smoker udah tuh mimpi-mimpi Luffy itu gesannya gitu. Nah, datang kan Dragon, Mang. Betul. Apakah itu mempengaruhi cerita ke depannya Dragon? Pertanyaan yang pertama dulunya, Mang. Apakah eta teh cuacanya random atau dipengaruhi oleh seseorang tadi kata Mang Son mah? Pendapat orang karena kita di sini bebas beropini nya. Ini kan ngomong podcast One Piece, opini kita gitu. Menurut orang mah itu ya
orang lebih condong ke yang pilihan kedua tadi Cek Mangson ya, tadi pengaruhi oleh seseorang. Kalau cuaca random, ini tuh Logtown tuh masih ada di East Blue. Belum Grand Line kan? Belum Grand Line. Oke, kalau di Grand Line kita terkenal sebagai lautan yang memang random. Cuacanya tuh bisa tiba-tiba bersalju, tiba-tiba panas, bisa lah itu semua. Karena memang Grand Line tuh terkenalnya seperti itu lautannya. Tapi ini Logtown tuh masih di East Blue. Jadi orang lebih condong ke pilihan yang kedua, yaitu cuaca tersebut dipengaruhi oleh seseorang. Siapa seseorang tersebut? Tadi udah Mangson sebutkan, nyata sih Dragon. Memungkinkan. Menurut orang, meskipun sampai sekarang ribuan chapter, sudah 1000 chapter lebih, belum terkonfirmasi kekuatan Dragon seperti apa. Tapi opini orang dengan data yang tadi Mangson sebutkan seperti itu, orang lebih condong ke pilihan yang kedua, yaitu dipengaruhi oleh seseorang. Seseorangnya siapa? Yaitu si Dragon. Pertanyaan kedua, kata Mangson tuh langsung dikejar sama si Smoker. Namun ketangkep mah udah beres, berarti si Luffy di penjara, yang lain-lain juga mungkin di penjara, udahlah nggak ada cerita One Piece mungkin ya. Terus pertanyaan yang menariknya tuh tadi kata Mangson, dengan datangnya Dragon apakah mempengaruhi jalannya cerita? Itu kan? Iya. Jawaban orang sangat mempengaruhi cerita. Karena memang gini loh, si Dragon tuh kenapa sih harus diperkenalkan di awal seperti itu gitu? Iya. Dengan inti nama Dragon, Shanks, anjir, karakter-karakter yang punya impact gede di dunia One Piece, tapi kemunculannya tuh cuma dikit-dikit. Pedih pisan si Oda ngejelasin si Shanks, ngejelasin si Dragon gitu. Seperti yang orang bilang tadi, setelah 1000-an chapter lebih, kekuatan Dragon kita belum tahu apa gitu. Cuman semua clue atau semua petunjuk yang kita punya dari cerita-cerita One Piece yang sampai sekarang tuh merujuk ke hal tersebut, Mang, ke pengaruhnya, bisa mempengaruhinya cuaca gitu. Si Dragon itu kekuatan nanti. Kenapa? Karena kedatangan Dragon itu biasa nama dibarengi itu dengan hembusan angin, perubahan cuaca yang ekstrim gitu. Nyati tiba-tiba dari tinu caang gitunya. Jadi tiba-tiba alem, hujan, gitulah intinya si Dragon tuh. Nah, balik lagi, apakah mempengaruhi? Sangat mempengaruhi, Mang. Karena opini orang, Dragon tuh kan sebagaimana kita tahu, dan sedikit informasinya buat dulur-dulur mamang yang belum tahu, si Dragon tuh kan chiefnya atau chief tenawannya ketua lah, ketua dari revolusi kan, ketua dari pahlawan atau pasukan revolusi kan, revolusi army. Nah, si Dragon tuh sebagai kriminal paling dicari di dunia One Piece, bahkan mungkin di atas Roger kan, namun si Roger masih aya gamer. Nah, intinya kenapa sangat berpengaruh tuh karena opini orang nanti di akhir cerita One Piece ada battle royale atau bukan battle royale lah, perang besarnya tuh melibatkan 4 sisi. Jadi ada sisinya Luffy, sisinya pemerintah dunia, sisinya revolusi army atau Dragon itu, dan satu lagi sebutkan ayeuna tengnya, sebutkan nggak apa-apa lah ya. Itu satu sisinya lagi, sisinya Blackbeard atau Stitch. Karena orang tetap yakin bahwa Stitch atau Blackbeard itu bergabung raja terakhir lah intinya. Menurut orang, opini orang. Jadi sangat berpengaruhnya ke cerita One Piece tuh karena Dragon tuh sebagai pemimpinnya dari pasukan revolusi. Revolusi apa yang mau direvolusi? Dunia anjir. Mau direvolusi ke si Dragon tuh bukan cuma satu kota, bukan cuma satu pulau, tapi satu dunia. Yang mau direvolusi oge pemerintah dunia, world government. Jadi menurut orang Dragon tuh tentu sangat gede perannya terhadap cerita One Piece ke depan gitu. Masing sampai saat ini belum di spill dikit kekuatannya. Dan yang menariknya adalah dia tuh bapaknya Luffy gitu kan. Gitu. Itu tuh sangat ikatan darah di peranimean permangaan tuh sangat bapak anak asa bener-bener kudu jelaskeun kitunya di anime mana. Jadi si Naruto kan si Minato gitu kudu we. Iya, jadi menurut orang mah tentu sangat gede perannya Dragon ke cerita One Piece ke depannya gitu. Jadi akhir dari cerita kota Logtown itu Luffy itu selamat kan Mang ya? Luffy selamat, dan yang akhirnya yang ketangkap itu si Buggy kan? Betul. Langsung ke Impel Down kalau nggak salah, benar kan? Benar. Oke. Dan waktu kabur dari kota Logtown, nah kru East Blue ini Mang mengucapkan mimpi-mimpinya Mang, yang jadi ikonik, benar kan Mang? Benar.
Hebat mang. Jadi ini tuh, nah ini justru poin orang mah ada di sini gitu mang. Di deklarasi dari SHP East Blue Gang gitunya, gangna gengna East Blue gitu. Kusi Roger tadi warisan cita-cita di gitu-gitu teh ya. Nah nanti pembahasan orang temang ini pengen sebenarnya makanya kalau di episode ini mah nggak bakal cukup mang. Jadi mungkin nanti dulu memang kita akan coba bahasnya tuh di episode selanjutnya ya. Iya. Khusus ngebahas tentang akhir saga East Blue. Jadi di akhirnya tuh sebelum masuk Grand Line, mereka tuh declare 5 orang SHP tuh deklarasi di kapalnya di Going Merry tentang impiannya masing-masing. Nah, apakah itu semua mimpi 5 orang tersebut tuh berhubungan? Terus apakah ada hubungannya dengan kata-kata Roger tadi yang udah sebutin tadi? Atau itu ada kepotong mang, kepotong. Ini kalau nggak salah mang, live actionnya itu mimpi dulu. Kalau nggak salah ya, mimpi dulu dari yang mimpi kelima kru SHP itu yang digentongkan. Dan terakhirnya si Smoker memperlihatkan poster. Ya. Jadi live action sama anime itu jadi beda mang. Jadi menurut orang mah belum tentu beda mang. Jadi gini, kalau kita mau ngebahas berarti kan ngadeklarasikan mimpinya teh sebelum ke lockdown mang dari live action benar? Ya bentar. Menurut karena gini mang, lamun kita berpatokan dengan live action yang sudah tayang, ya lockdown kan belum diceritain, tapi di deklarasi mimpi mereka tuh udah. Tapi kan kalau apa ya, live action gini-gini mah atau project gini-gini mah bisa wae kieu misal ya anu kepikiran ku orang. Nanti di season 2-nya tuh menceritakannya tuh sebelum declare gitu. Ngerti enggak? Mungkin bisa aja sebenarnya mah emang sebelum declare ke lockdown dulu. Tapi di season 1-nya mah diliatinnya tuh declare-nya dulu gitu. Karena emang buat closing sebagai season 1. Tapi nanti permulaan atau episode-episode awal di season 2 tuh mungkin kan lockdown dulu baru diceritain lagi declare gitu. Jadi bisa alurnya tuh maju mundur gitu. Gitu. Jadi buat closing emang. Dan ya balik lagi ke tadi ya impian yang impian 5 orang tuh. Jadi closing nanti episode selanjutnya kita akan mulai bedah lah ya. Karena menurut orang cerita One Piece tuh inti ceritanya mimpi mah. Believe gitu, bukan cuma dream tapi believe, percaya kepada mimpinya gitu. Kayak openingnya ya. Jadi apakah semuanya mimpi yang ada di dunia One Piece itu berhubungan? Apakah mimpi kelima orang SHP East Blue Gang gitu ya, 5 orang nu aya di East Blue ini tuh saling berhubungan? Dan apakah ada hubungannya dengan omongannya atau quotes dari Roger yang tentang warisan cita-cita dan lain sebagainya itu yang tadi kita sebutin? Apakah semuanya itu berhubungan? Nanti kita bedah di episode selanjutnya. Gitu Merenang. Oke, terima kasih buat dulur-dulur Mamang yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Komen. Oh ya, komen Mang. Kita coba diskusi di kolom komen lah guys ya. Ya, bye-bye. Dadah.